kita akan melanjutkan penjelasan materi kedua, yaitu kita akan membahas strategi dalam memimpin tim kerja baru. Yang pertama, kita akan membahas pentingnya strategi dalam memimpin tim baru. Memimpin tim baru layaknya mengendalikan kapal dengan awak yang belum pernah belayar bersama. Setiap orang memiliki latar belakang berbeda, kebiasaan berbeda, ekspektasi yang berbeda. Oleh karena itu, seorang pemimpin tidak bisa menerapkan langsung pola lama atau memberikan perintah langsung tanpa mengenal situasi. Ada dua hal yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin untuk ketika masuk ke tim baru. Yang pertama, memahami struktur tim dan peran setiap anggota. Siapa melakukan apa, siapa yang memiliki pengaruh apa, dan bagaimana relasi mereka satu sama lain. Yang kedua, mengetahui budaya kerja dan harapan tim. Apakah tim terbiasa bekerja fleksibel atau formal? Apakah mereka mengutamakan hasil dan proses? Di mana seorang pemimpin yang sukses tidak hanya berfokus pada hasil, tapi juga membangun strategi pendekatan untuk menciptakan koneksi kuat dengan sesama timnya. Yang kedua, tantangan memimpin tim baru. Memimpin tim baru biasanya menghadapi ketidakpastian dan dinamika yang kompleks. Beberapa tantangan umum. Yang pertama itu ada ketidakpercayaan awal, di mana semua anggota belum mengenal cara kerja dan karakter si pemimpin ini. Yang kedua, harapan yang beragam. Adanya tekanan dari manajemen atas, sesama anggota tim, dan bahkan tekanan dari pelanggan atau klien. Yang ketiga, adanya kelompok internal. Beberapa anggota mungkin sudah membentuk kelompok atau pertemanan yang erat yang bisa menyulitkan inklusi. Dan keempat, ketidaksesuaian nilai, di mana seorang pemimpin membawa gaya baru yang biasanya berbeda dari selama tim ini berjalan. Ini membuat ketidaksesuaian antara tim baru dengan tim lama. Pemimpin yang harus menyadari kompleksitas ini agar tidak gegabah dalam bertindak atau membuat penilaian awal. 3. Pendekatan strategi seorang pemimpin baru. Biasanya untuk menghadapi tantangan tersebut, pemimpin harus memiliki beberapa strategi yang bisa menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama itu bangun kepercayaan terlebih dahulu. Kepercayaan ini adalah sebuah modal utama. Tanpa adanya kepercayaan, segala rencana tidak akan berjalan dengan mulus. Ada beberapa cara untuk membangun kepercayaan. Yang pertama itu konsisten dengan sebuah ucapan dengan tindakan. Yang kedua, tidak memberikan janji yang belum pasti. Selanjutnya, menjaga integritas, kejujuran, dan serta keterbukaan. Yang kedua, relevan sebelum menilai, di mana seorang pemimpin yang bijak akan mengamati dan mendengarkan terlebih dahulu, bukan langsung menilai lalu memberikan solusi. Langkah yang praktis untuk melakukan hal ini, di mana pertama itu amati siapa yang dominan dan siapa yang sering diam. Yang kedua, lakukan cara percakapan informal atau one-on-one untuk mengenal karakter setiap anggota dan harapan setiap anggota tim tersebut. Yang ketiga, gunakan quick win. Quick win ini adalah sebuah pencapaian kecil yang bisa dicapai dalam waktu cepat untuk menunjukkan dampak positif dari kepemimpinan baru ini. Contohnya seperti mempercepat persetujuan selama proses terhambatnya. Kedua, mengatasi masalah teknis secara sederhana yang mengganggu produktivitas. Yang keempat, hindari shock terapi, di mana perubahan besar yang tiba-tiba menimbulkan resistensi, terutama dalam organisasi dan dengan budaya yang kuat dan stabil. Untuk beberapa cara melakukannya itu, lakukan pendekatan bertahap. Komunikasikan alasan dan manfaat perubahan. 4. Ada 5 strategi membangun tim baru. Yang pertama itu permintaan antara anggota tim, dimana kenali dulu siapa yang memiliki potensi apa, kelebihan apa, dan kekurangan, serta peran informalnya. Pemetaan ini berguna untuk menentukan cara dan pendekatan delegasi tugas. Yang kedua, penyesuaian gaya kepemimpinan. Tidak semua anggota tim itu cocok dengan gaya kepemimpinan.
apakah lebih efektif menggunakan gaya demokratis, partisipatif, atau direktif. Yang ketiga, ciptakan platform komunikasi di mana komunikasi dapat dilakukan secara terbuka. Ini juga kunci kesuksesan tim. Gunakan berbagai platform atau Zoom meeting, rapat mingguan, menggunakan diskusi daring, dan lain-lainnya. 4. Bangun visi misi bersama, di mana libatkan semua anggota dalam menyusun arahan dan tujuan bersama. Visi bersama akan menumbuhkan rasa memiliki dan semangat kolaborasi. Yang kelima adalah evaluasi dan penyesuaian. Lakukan refleksi berkala, di mana dengarkan feedback dari semua tim dan sesuaikan dengan strategi yang sesuai dengan kondisi terbaru. 5. Kesalahan yang harus dihindari. Beberapa kekeliruan yang sering dilakukan oleh seorang pemimpin baru antara lain: yang pertama, terlalu cepat memilih anggota tim. Biasanya menciptakan jarak bahkan konflik. Walaupun konflik itu sekecil apapun, ini juga mengakibatkan sebuah masalah. Yang kedua, mengabaikan masukan dari tim lama. Mereka mempunyai insting terhadap dinamika internal yang bisa berguna. Yang ketiga, terlalu langsung mengubah sistem kerja, di mana menimbulkan ketidakamanan dan perlawanan dari anggota tim. Adaptasi dan kesadaran lebih penting daripada ambisi dengan mengubah segala dan dalam waktu cepat. Kesimpulan dari program ini memberikan gambaran realistis dan praktis tentang bagaimana seorang pemimpin baru bisa sukses di ruang kerja barunya. Kunci kesuksesannya bukan pada strategi yang besar, tetapi pada pendekatan manusiawi, komunikasi yang terbuka, membangun kepercayaan, dan adaptasi secara bertahap. Ini akan membuat seorang pemimpin dia akan sukses dan menyesuaikan diri pada lingkungan kerja barunya. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan pengucapan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi membaca. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di penjelasan materi selanjutnya.